Sahabat, pernah nggak kamu merasa tertekan saat melihat postingan orang lain di media sosial? Kamu menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial, melihat kehidupan sempurna orang lain. Atau kamu melihat teman dan sahabat kamu yang sukses dan terkenal. Sementara kamu merasa, kok hidup kamu tidak seberhasil atau sebahagia mereka ya? Apakah kamu sering merasa seperti itu? Tenang saja, kamu nggak sendirian. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah kebiasaan buruk yang mungkin sudah mengendap dalam hidup kita, yang mungkin tanpa kita sadari, yaitu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kita akan bahas apa dampaknya dan bagaimana cara mengatasinya. Selamat datang sahabat di channel Sukses Bahagia bersama Lesmana. Di era media sosial seperti sekarang ini, kita seringkali menemukan diri kita terjebak dalam perangkap perbandingan sosial. Kita tergoda untuk membandingkan kehidupan, pencapaian, dan penampilan kita dengan orang lain, tanpa mempertimbangkan bahwa setiap orang mempunyai keunikan masing-masing. Mungkin ada yang mau bilang, membandingkan diri dengan orang lain kan bisa menjadi sumber motivasi yang kuat untuk mencapai kesuksesan. Jawabannya, belum tentu bro. Melihat pencapaian orang lain mungkin memang dapat memicu semangat dan mendorong kita untuk berusaha lebih keras. Namun penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki latar belakang, keahlian, dan perjalanan hidup yang unik. Tidak semua jenis perbandingan akan menghasilkan efek yang positif. Yang banyak terjadi adalah seringkali membuat kita merasa tidak memadai atau kurang sukses dibandingkan orang lain. Yang sesungguhnya sahabat, perasaan ini sebenarnya bisa menghalangi kita mencapai potensi kita yang sebenarnya. Kita semua ingin meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Tapi apa yang terjadi ketika kita sibuk memikirkan apa yang dimiliki oleh orang lain? Sekarang, mari kita bicara tentang dampak negatif dari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Dampak yang pertama adalah rasa tidak puas dan rendah diri. Membandingkan diri dengan orang lain seringkali membuat kita merasa tidak memadai. Melihat pencapaian atau gaya hidup seseorang yang tampak lebih baik dari kita bisa meningkatkan perasaan rendah diri dan ketidakpuasan dengan diri sendiri. Kemudian, bisa membuat kurangnya rasa percaya diri. Terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain dapat merusak rasa percaya diri kita. Kita mungkin merasa bahwa kita tidak sebaik atau seberhasil mereka, yang dapat menghambat kemampuan kita untuk mencapai tujuan dan potensi penuh kita. Dampak selanjutnya adalah kesulitan dalam menerima diri sendiri. Fokus pada perbedaan antara diri sendiri dan orang lain dapat membuat kita sulit untuk menerima diri sendiri sepenuhnya. Hal ini dapat mengganggu perkembangan pribadi dan pengalaman kebahagiaan yang sebenarnya. Dan yang parahnya lagi, bisa membuat gangguan kesehatan mental. Membandingkan diri dengan orang lain secara konstan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini berdampak negatif pada kesehatan mental kita secara keseluruhan. Padahal sahabat, kita semua mempunyai keunikan masing-masing, dan itulah yang membuat dunia begitu indah dan berwarna. Namun, terlalu sering kita lupa akan hal ini dan malah terjebak dalam perangkap membandingkan diri dengan orang lain. Kamu tahu nggak bahwa keunikan kamu dapat menjadi kunci untuk mengurangi kebiasaan buruk ini? Saat kamu mulai menghargai dan merayakan keunikan kamu sendiri, kamu akan melihat bahwa tidak ada orang lain di dunia ini yang sama persis dengan kamu. Itulah yang membuat kamu istimewa dan berharga. Sekarang, ayo kita bahas beberapa langkah yang dapat kamu lakukan untuk menghentikan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain dan lebih fokus pada keunikan diri sendiri. Langkah pertama, menghargai dan menerima diri sendiri. Langkah utama yang paling penting adalah belajar menghargai keunikan dan pencapaian pribadi kita sendiri. Tidak ada dua orang yang sama, dan itu adalah hal yang luar biasa. Mulailah dengan mengidentifikasi kelebihan, minat, dan nilai-nilai yang membuat kamu unik. Terimalah diri kamu apa adanya, termasuk kelemahan dan ketidaksempurnaan kamu. Ingatlah bahwa keunikan kamu adalah aset berharga yang membuat kamu berharga dan berarti. Jadilah bangga dengan siapa kamu dan berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Dunia ini membutuhkan kamu dan segala keunikan yang kamu bawa. Mungkin kamu memiliki bakat atau minat yang unik, atau mungkin kamu memiliki cara pandang yang berbeda dari orang lain. Apapun itu, belajarlah untuk menerima dan menghargai hal-hal tersebut sebagai bagian integral dari diri kamu. Dengan menggunakan keunikan kamu sebagai pijakan, kamu akan lebih percaya diri dan tidak tergoda untuk membandingkan diri dengan orang lain. Kamu akan mulai melihat nilai dan potensi yang sebenarnya dalam diri kamu sendiri. Langkah kedua, hentikan perbandingan sosial. Berhenti mengukur nilai dan keberhasilan kamu
berdasarkan standar orang lain. Sadarilah bahwa setiap orang memiliki perjalanan dan pengalaman yang berbeda. Langkah selanjutnya, tetapkan tujuan berdasarkan nilai pribadi. Tentukan tujuan berdasarkan apa yang penting bagi kamu secara pribadi, bukan apa yang dianggap sukses oleh orang lain. Fokuslah pada pencapaian yang sesuai dengan nilai dan minat kamu. Kemudian yang tidak kalah penting, biasakan selalu bersyukur. Setiap hari, luangkan waktu untuk menghargai hal-hal yang kamu miliki dan capai. Fokus pada apa yang kamu miliki daripada apa yang kamu tidak miliki atau apa yang dimiliki oleh orang lain. Selanjutnya, hindari paparan yang memicu perbandingan. Kurangi waktu yang dihabiskan di media sosial dan batasi paparan terhadap gaya hidup orang lain. Ingatlah bahwa media sosial seringkali merupakan representasi yang diubah dari kehidupan seseorang dan tidak selalu mencerminkan realitas yang sebenarnya. Prioritaskan interaksi sosial yang positif dan membangun, dan hindari lingkungan yang memicu perasaan tidak memadai atau cemburu. Dan jangan lupa tingkatkan keterampilan diri. Alihkan energi kamu untuk meningkatkan diri sendiri dan mencapai tujuan pribadi kamu. Fokus pada pengembangan keterampilan dan pencapaian pribadi yang akan memperkuat rasa percaya diri kamu. Lakukanlah hal-hal yang memperluas pengetahuan, keterampilan, dan minat kamu tanpa memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah buat perbandingan yang sehat. Jika kamu merasa perlu membandingkan diri dengan orang lain, lakukanlah secara positif. Gunakan perbandingan itu sebagai inspirasi untuk meningkatkan diri kamu sendiri, bukan sebagai alat untuk menghakimi diri sendiri. Sahabat, mari kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan mulai fokus pada keunikan dan potensi kita sendiri. Saya tahu tidak mudah untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain, tapi ingatlah bahwa setiap individu memiliki perjalanan dan keunikan mereka sendiri. Jadilah yang terbaik dari diri kamu sendiri dan buatlah kehidupan sendiri yang luar biasa. Tetap semangat. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses dan bahagia.